Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah teori dan pembelajaran yaitu Ibu Dr. Siti Qomariah SPD MPD, dan juga yang saya hormati dan banggakan yaitu rekan-rekan seperjuangan mahasiswa pasca sarjana angkatan 11 Institut Madani Nusantara Sukabumi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in tabiatnya, dan juga kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma darinya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa mempresentasikan kolaborasi metode demonisasi dan aspek taksonomi psikomotor dalam meningkatkan keterampilan siswa pada mata pelajaran PAI di SMP Islam Masagi, yang mana ini merupakan hasil mini riset yang telah kami lakukan, yaitu saya, Herdi, dan juga rekan seperjuangan saya yaitu Muhammad Mulki. Oke, untuk mengefektifkan waktu langsung saja saya di sini akan membahas terlebih dahulu yaitu mengenai pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini sebagaimana jurusan yang sedang kami ampu yaitu pendidikan agama Islam, tentunya kami mencantumkan tujuan daripada pendidikan itu sendiri, yang mana tujuan pendidikan pada umumnya itu bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia dan memiliki keterampilan sebagai bekal untuk masa sekarang dan tentunya masa yang akan datang. Salah satu masalah di dalam proses pembelajaran itu sendiri yaitu rendahnya hasil belajar. Nah, hasil belajar itu dapat dipengaruhi melalui dua faktor. Yang pertama itu ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal dapat diartikan itu dipengaruhi oleh faktor psikologis dan fisiologis. Misalnya badannya sehat secara jasmani maupun secara rohani. Lalu si peserta didik itu mempunyai motivasi belajar di dalam melakukan pembelajaran dan kecerdasan. Walaupun pada dasarnya kecerdasan itu dapat diasah oleh si peserta didik asalkan dia itu memiliki motivasi belajar yang sungguh-sungguh. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Misalnya kalau di sekolah berarti itu dipengaruhi secara terapan pembelajaran di sekolah itu sendiri, dari mulai kurikulum yang diterapkan, lalu ada guru yang memberikan sebuah pembelajaran kepada si peserta didik, lalu ada teman sebayanya, baik itu kakak tingkatnya maupun adik tingkatnya, dan teman sebaya tentunya teman sekelasnya. Lalu ada metode pembelajaran. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan hasil belajar yang begitu maksimal sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah tadi dibahas yaitu bahwa tujuan pendidikan tidak lain dan tidak bukan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia dan tentunya memiliki keterampilan. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal itu sendiri yaitu yang paling mencolok itu adalah metode pembelajaran yang diterapkan oleh seorang guru mata pelajaran itu sendiri. Bagaimana dia itu
mampu menyampaikan, mampu mentransferkan ilmunya itu secara cepat, tepat, dan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkannya. Nah, dengan begitu, metode pembelajaran yang tepat, cepat, dan tepat kepada peserta didik itu dapat si peserta didik juga dapat memahami pembelajaran ya yang disampaikan oleh gurunya itu, dia itu mampu memahami dengan cepat dan tepat pula gitu dengan apa yang disampaikan oleh si guru. Karena mau tidak mau pembawaan seorang guru juga harus interaktif gitu ya kepada si muridnya, agar apa yang dia sampaikan, apa yang menjadi tujuan dari hasil pembelajaran mata pelajaran tersebut dapat tersampaikan dengan baik dan mampu diaplikasikan kembali oleh si peserta didik itu sendiri. Nah, sebagaimana yang telah kami lakukan di dalam mini riset kemarin, itu kami menghasilkan 3 rumusan masalah. Yang pertama, itu bagaimana metode pembelajaran demonstrasi dalam mata pelajaran PAI. Lalu yang kedua, bagaimana aspek taksonomi psikomotor dalam pembelajaran PAI. Lalu yang ketiga, bagaimana kolaborasi metode pembelajaran demonstrasi dengan aspek psikomotor dalam meningkatkan keterampilan siswa secara cepat, tepat pada mata pelajaran PAI di SMP Islam Masagi Kabupaten Sukabumi. Adapun mengenai tujuan penulisan tentunya ada 3, yang mana itu merupakan jawaban daripada rumusan masalah itu sendiri, yaitu yang pertama untuk mengetahui metode pembelajaran demonstrasi dalam mata pelajaran PAI. Yang kedua, untuk mengetahui aspek taksonomi psikomotor dalam pembelajaran PAI. Lalu yang ketiga ada untuk mengetahui kolaborasi metode pembelajaran demonstrasi dengan aspek psikomotor dalam meningkatkan keterampilan siswa secara cepat dan tepat pada mata pelajaran PAI di SMP Islam Masagi Kabupaten Sukabumi. Lanjut untuk selanjutnya yaitu kajian teori. Nah, kajian teori ini ada 2 poin. Poin yang pertama itu ada studi terdahulu, yang kedua ada deskripsi teori atau landasan teori. Yang pertama itu studi terdahulu, yang mana tujuannya itu untuk menjelaskan posisi perbedaan atau memperkuat hasil penelitian dengan penelitian yang telah ada. Nah, di sini kami juga telah mengklasifikasikan beberapa hasil penemuan studi-studi terdahulu, lalu kami jadikan sebagai acuan untuk penelitian yang kami lakukan. Lalu yang kedua ada deskripsi teori atau landasan teori. Yang pertama itu ada metode demonstrasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa metode itu merupakan sebuah cara, atau secara bahasanya itu metode berasal dari kata meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Nah, sehingga metode dapat diartikan sebagai cara atau jalan yang dilalui untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, adapun secara bahasa Arabnya bermakna minhaj al-wasilah al-raifiyah al-tariqah. Semua kata ini berarti jalan atau cara yang harus ditempuh. Sedangkan dalam buku Active Study Dictionary bahwa method is a way of doing something. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang telah diatur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dalam ilmu pengetahuan. Jadi, metode demonstrasi adalah metode yang digunakan oleh pendidik untuk menjelaskan sebuah materi pelajaran dengan memberikan sebuah contoh, proses, atau benda-benda yang berhubungan dengan materi, baik benda nyata atau hanya pada benda tiruan. Nah, metode demonstrasi itu juga memberikan sebuah pemahaman kepada peserta didik secara nyata karena menggunakan benda secara langsung. Lalu selanjutnya ada aspek taksonomi psikomotor, yang mana aspek taksonomi psikomotor ini merupakan sebuah konsep
taksonomi Bloom yang dikembangkan pada tahun 1956 oleh Benjamin S. Bloom yang mencakup ada aspek kognitif, ada aspek afektif, ada aspek psikomotor. Nah, aspek kognitif itu lebih menekankan kepada pengetahuan, lalu ada afektif itu kepada sikap, lalu psikomotorik itu untuk keterampilan si peserta didik. Adapun rincian atau konsepan dalam ranah psikomotor yang telah dibuat oleh Benjamin S. Bloom itu ada beberapa tahapannya. Yang pertama ada tahapan persepsi, yaitu kemampuan untuk menggunakan isyarat-isyarat sensoris dalam memandu aktivitas motorik. Penggunaan alat indera sebagai rangsangan untuk menyeleksi isyarat menuju terjemahan. Lalu ada poin yang kedua, kesiapan. Nah, kemampuan untuk mendapatkan dirinya dalam memulai suatu gerakan, kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk melakukan gerakan, misalnya posisi dalam lomba rally itu dimulai dari posisi start. Lalu yang ketiga itu ada gerakan terbimbing, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu gerakan sesuai dengan contoh yang diberikan. Tahap awal dalam mempelajari keterampilan yang begitu kompleks termasuk di dalamnya, yaitu imitasi dan gerakan coba-coba, misalnya membuat sebuah lingkaran di atas pola, misalnya seperti itu. Lalu ada gerakan yang terbiasa, ada gerakan yang kompleks, ada penyesuaian pola gerakan, ada kreativitas. Nah, jadi kalau dikerucutkan lagi bahwa aspek psikomotor, aspek secara konsepan taksonomi psikomotor ini yang pertama disebut dengan imitasi. Imitasi itu bagaimana? Imitasi itu merupakan si anak itu meniru dengan contoh yang mana diperagakan oleh si guru. Lalu yang kedua itu meniru tanpa contoh, dibiarkan si anak itu untuk mencontoh yang telah diajarkan oleh seorang gurunya itu. Lalu ada meniru dengan tepat, disebut dengan presisi. Lalu yang keempat ada cepat dan tepat, itu mengenai artikulasi. Lalu yang kelima itu disebut dengan naturalisasi, yaitu terbiasa. Nah, jadi si anak akan terbiasa dengan tiruan-tiruan contoh tersebut. Apa saja yang harus dicontohkan oleh si guru itu sesuai dengan mata pelajaran. Misalnya kalau dalam pembelajaran PAI itu biasanya praktek sholat, praktek wudhu, lalu ada praktek membaca Al-Quran berikut dengan tajwid, makhorijul huruf, begitupun dengan sifatnya. Lalu yang ketiga itu deskripsi teori atau landasan teori, ada pembelajaran PAI. Nah, pembelajaran pendidikan agama Islam secara etimologis yaitu tarbiyah dengan kata kerjanya rabba yang berarti mengasuh, mendidik, dan memelihara. Lalu secara terminologisnya yaitu pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Nah, jadi pendidikan itu merupakan sebuah wahana untuk mempersiapkan manusia dalam memecahkan problema kehidupan di masa kini maupun di masa yang akan datang. Jadi secara tidak langsung bahwa sistem pendidikan yang dikembangkan oleh suatu masyarakat harus mampu membangun sebuah kompetensi manusia untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik lagi. Di sini saya mengutip sebuah hadis, yaitu Syubanul Yaum Rijalul Ghad. Generasi masa kini adalah pemimpin yang akan datang. Nah, itu bisa dibilang hasil daripada pendidikan itu sendiri. Lalu untuk selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama itu pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian yang saya lakukan itu dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan jenis penelitiannya analisis kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis dari kolaborasi metode demonstrasi dengan aspek taksonomi psikomotor. Poin yang kedua itu waktu dan tempat penelitian. Nah, saya
melakukan penelitian itu sekitar 20 Agustus tahun 2022 untuk mengobservasi terlebih dahulu, lalu yang kenya itu ada tanggal 25 Agustus tahun 2022, lalu yang terakhir itu tanggal 1 November 2022. Adapun tempat penelitian itu di sekolah swasta yaitu SMP Islam Masagi Kabupaten Sukabumi. Nah, untuk yang ketiga sumber data dan informan. Nah, sumber data itu saya mendapat dari hasil wawancara, lalu dari observasi, lalu dari studi pustaka, dan tentunya dari studi dokumentasi. Adapun informan itu dari guru PAI itu sendiri, yaitu Bapak Asep Suhendar SPD. Lalu yang keempat, jenis penelitian. Sebagaimana tadi telah disebutkan bahwa jenis penelitian yang telah dilakukan yaitu menggunakan penelitian analisis kualitatif deskriptif. Lalu yang kelima itu ada teknik pengumpulan data. Kami menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, lalu ada yang keenam teknik penyajian keabsahan data yaitu dengan mereduksi data dan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Lalu yang ketujuh setelah diuji yaitu menggunakan teknik analisis data, dan yang kedelapan itu reduksi data. Setelah finishing di reduksi data itu yang terakhir penyajian data yang ke-9. Lalu yang ke-10 itu penarikan kesimpulan. Nah, adapun poin selanjutnya yaitu profil sekolah. Profil sekolah, nama sekolah SMP Islam Masagi, jenjang pendidikan SMP, status sekolah itu swasta, alamat sekolahnya Jalan Pelabuhan 2 kilometer 10, RT 15 RW 3, Kelurahan Desa Kebon Manggu, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Lanjut, jumlah guru itu ada 14 orang, lalu jumlah peserta didik kelas 7 40 orang, kelas 8 45 orang, kelas 9 55 orang. Jumlah rombel itu 5, nama guru PAI Bapak Asep Suhendar SPD. Untuk selanjutnya yaitu deskripsi temuan hasil. Nah, berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan kepada guru PAI di sekolah tersebut, bahwa beliau telah menggunakan metode demonstrasi itu secara rutin dengan pembelajaran seperti praktek sholat mayit, membaca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan tajwid makhrijuhu, dan lain sebagainya. Nah, itu yang telah kami temukan di dalam penelitian yang telah dilaksanakan. Lanjut, dengan tujuan agar si peserta didik mampu memahami dan menumbuhkan keterampilan dalam belajar dengan baik, terutama dalam sholat, karena itu merupakan fondasi dalam ajaran Islam, dan itu juga menjadi tujuan daripada Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2023 yang menekankan tidak lain dan tidak bukan yaitu kepada akhlak. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya numpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, bolehkah kita berjumpa kembali? Kalau ada benarnya, itu semata-mata taufik dan hidayah dari Allah, dan masih banyak kurangnya itu semata-mata kebodohan dari diri saya pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.